kembali lagi dengan channel YouTube Didik Seminar, di konten yang menyediakan video-video bersejarah, berlegenda atau bercerita rakyat tentang budaya yang ada di Kabupaten Grobogan. Pada kali ini akan kita ajak berziarah ke makam Ki Joko Kendhil. Joko Kendhil dulu konon katanya itu adalah keturunan dari kerajaan Kediri, keturunan dari silsilahnya Joyoboyo, naik ke atas sampai ke Aji Soko juga. Waune dugi mriki neng terus muson niki kula rumat terusan dugi mriko lepene. Oh, masih pun pindah nggih. Nggih, pindah. Pindah ngaler nika makanipun nggih. Terus niki kados jurang nggih. Nggih. Niki saged runtuh. Nggih, ajeng mriki tek lepene tek terus tak basa kula rumati niku terus rondok mriko. Nggih. Niki mboten saged jungkruk nggih, Mbah nggih. Niki kados jurang ngeten niki. Nggih, ning mboten jungkruk niki. Nggih. Awit riyen nggih ngeten niki sementen. Nggih, awit riyen. Oh, nggih. Keistimewaanipun ngoten nggih. Nggih, istimewaan. Nggih, niki sabinipun sinten nggih, Mbah niki? Niki jane Sabin. Siti anu nggile makam niki nang dikelola tiang nggih digarap sinten tiang pesanipun Padang. Nggih. Meskipun pengurus mboten ingkang ngerjakaken mboten nggih. Sanes. Nggih, warga ngoten nggih. Keluarga. Oh, nggih. Berarti dugi menika niku tanah Siti makam mriki. Nggih, nika dugi jeling nika. Nggih. Berarti nek ngoten menika nggih gadahipun kraton menika. Nggih. Masuk gadahipun Kraton Solo. Kula nggih tiyang sepuh mboten kertos. Nggih. Utawi disebut tanah GG ngoten nggih. Nggih. Tanah GG niki. Nggih. Nah nika makame nggih sing umum mriko. Sing niki sak keluarga. Keluarga sinten, Mbah? Maksudipun? Keluarga Mbah Yatno kalih Mbah Donorjo. Mbah Yatno kalih Mbah Donorjo niku sinten? Mbah Yatno niku bapake bojone kula lah. Oh nggih. Riyen. Nggih. Maksudipun ingkang makamipun warga menika makamipun warga ingkang ngurusi mriki nggih. Ingkang pengurus. Nggih, keluarga. Pengurus makam mriki. Nggih. Niki nek nggih makamipun ngoten nggih. Makamipun keluarga niki mboten umum, nek sing umum teng mriko tebih. Anting wono. Ya, tempat-tempat ini yang dulunya bersejarah pertemuan antara Siti Widyawati dengan Joko Kendhil atau Joko Aryo Wedo utawa Ki Ageng Kendhil Wesi. Ya, makanya di Mbirjo sini bekas-bekas apa itu dulunya untuk berlomba di sini perkenalan pertemuan dengan Ki Ageng Kendhil Wesi.
dan Siti Widyawati. Cuma di sini, ini tempatnya sendangnya. Faktanya seperti ini sendang garen namanya. Terus untuk sendangnya ini airnya pernah surut gak, Pak? Nggak pernah surut, ini langsung kemarau maupun musim hujan itu nggak pernah kesat nih sendang ini. Ya, ini juga sendang, bukan namanya sendang siapa apa, tanya saja dengan orang sini. Sendang Temboko juga wilayah sendang. Menika makamipun Simbah Ki Ageng Genderusi alias Joko Suwedo Joko Purnomo niku keluarga napa niku pembantune kalih sak keluargane. Nggih. Terus Mbah Yai Abu Syahid sak istrine. Nak istrine niki kula Supe namine. Nggih. Di makam yaitu Eyang Kendil Wesi atau yang disebut dengan Joko Widodo. Mereka tadi mendek gambar video nggih kangge informasi dari legenda menika wonten makamipun yang Joko Kendil menika. Monggo saderengipun perkenalan riyin. Ilo Ibu Jasmi. Nggih, namanipun Bu Jasmi nggih. Alamatipun RT 07 RW 09. Nggih, wonten dusun Bejo. Birjo nggih, dusun Birjo. Kelurahan Sumber Agung. Nggih. Kecamatan Ngaringan. Ngaringan nggih. Kabupaten Grobogan nggih. Lajeng badhe tangkut iki, Mbak. Nggih. Jadi kan selaku nggih wonten badhe selaku pengurus nggih. Pengurus makam mriki wonten kegiatan apa nih, Mbak? Kegiatan muslimatan berjanji wonten mriki. Nggih, berjanji tiap napa niku? Tiap Jumat lagi nggih berjanji kalih talil nggih. Kalian tiap Jumat lagi. Lajeng ingkang kegiatan setiap tahun? Setiap tahun sing mimpin niku paune bapake, sakniki bapake pun ninggal. Nggih. Ingkang diwastani napa kegiatan haul nggih? Nggih, niku tanggal wulan Suro tanggal 17. Wulan Suro tanggal 17. Ya wonten karomah napa wonten karomah nggih malah sanes tiyang kula nggih wonten nggih anak-anak kula wonten asal karomah saking mriki nggih kalih niku kerja-kerja niku mboten usah modal dhuwit karomah asal mriki mriki gampilaken nggih gampilaken pados pekerjaanipun. Lajeng kegiatan hall menika sampun kalaksanan pinten taun niku, Mbak? 23 tahun. Nggih, antawisipun nggih. Kirang langkungipun 23 tahun dilakukan
kaul. Nggih. Oh, setiap tahunnya. Nggih. Untuk sing tangkep niku napa adat istiadat nggih, istiadat. Adat istiadat wonten masyarakat mriki Nggih. nika dilaksanakaken napa ingkang wulan apit nika. Nggih, wulan apit dintene Minggu Paing. Nika wonten sedekah bumi nggih. Nggih, sedekah Sedekah siti bumi. niku. Nggih. Demikian tadi wawancara dengan pengurus makam ingkang naminipun Mbah Jasmi nggih, yang berada di alamat Dusun Wirjo Nggih. RT 7 RW 9 Desa Sumberagung Kecamatan Ngaringan. Baiklah, selanjutnya akan kita teruskan untuk menceritakan riwayat dari Eyang Ki Kendil. Ini akan disampaikan oleh Bapak Raden Tumenggung Puspakodipuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sedaya masyarakat Sambirjo, Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan yang saya hormati, mengenalkan nama saya Raden Tumenggung Puspakodipuro. Alamat saya Desa Kerajaan Lor, Desa Tuko, Kecamatan Pulukulon, Kabupaten Grobogan. Saya sebagai utusan dari Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Adiningrat, Gusti Ratu Vandansari MPD selaku Dewan Adat, dan dibantu oleh Kanjeng Edi Wirobumi SH selaku adat Majelis Adat Keraton Nusantara. Tuh. Yang pertama saya kesini tugas dari keraton mau menelusuri sejarah. Saya punya surat tugas sejarah. Ini surat tugas saya. Ini. Surat tugas saya diberi tugas oleh DRA Gusti Kanjeng Ratu Vandansari MPD, alamat Keraton Surakarta Adiningrat, RT 01 RW 1, Kelurahan Baluarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Jabatan Pengageng Sasana Wilopo, Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Adiningrat. Saya diberi tugas oleh keraton tanggal 22 Juli 2016 sebagai penulis sejarah. Ini surat saya. Nah, RK saya ini. Ya, saya pertama sejarah ini saya rangkum sejarah-sejarah yang saya tahu. Mbah Ki Ageng Kendil Wesi dalam legenda itu sejarah dari Keraton Purwocarito. Kalau Purwocarito itu saya analisa itu di Kabupaten Grobogan itu di Banjarjo, Medang Banjarjo, tempat bekas kerajaan Aji Soko, terus Kediri, terus Demak. Itu berapa zaman itu nggak salah 3 zaman 4 zaman di situ. Pertama Aji Soko tahun 200 tidak salah itu keturunan dari Nabi Ismail dari Ardian Turki tuh. Nah, terus Ki Ageng Kendil Wesi sudah melekat di masyarakat termasuk Joko Kendil atau Kendil Wesi. Karena apa? Karena punya Kendil itu dulunya putra raja itu namanya Aryo Joko Wido utawa Joko Kendil utawa Joko Purnomo utawa Ki Ageng Kendil Wesi. Itu dari sislah dari Joyoboyo, keturunan dari Joyoboyo Kediri. Nah, itu Joyoboyo Kediri itu makamnya di Sungai Berantas, makam di Mamenang Kediri di sana. Nah, itu tahun 1135 sampai 1157 itu kerajaan Joyoboyo. Terus Joyoboyo itu
yang dianut itu kitabnya kitab Muhammad Al-Baqir, Syekh Muhammad Al-Baqir. Kalau disebut orang sini mengatakan Syekh Subakir itu. Nah, itu dikatakan sudah Islam. Bukan kok Buddha Hindu, bukan, itu sudah Islam karena tapi di mata umum itu seolah-olah itu Hindu atau Buddha kan gitu. Sebenarnya itu yang tinggal anut adalah kitab Syekh Muhammad Al-Baqir dari keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Yang saya analisa sejarah ini atau legenda itu kerajaan Purwocarito itu di Purwodadi. Purwodadi itu Kabupaten di Medang atau di Banjarjo, Desa Banjarjo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan itu. Itu sejarah itu dulunya Ki Ageng Kenderusi atau Joko Widodo atau Joko Purnomo niku rupanya jelek utawa elek. Iku dititipke mbok Rondo atau mbok dadapan di sawit atau di gedangan itu. Bareng itu Joko Widodo Joko Kendiri itu ibaratnya pengen ngelamar anak Rojo, yaitu Rojo Parangkencono. Nah, Parangkencono tuh saya analisa belum saya temukan, tapi sudah yang di Garwo, kepengen di Garwo, nggih menika Siti Widyawati tunggal 3, nggih menika Siti Widyaningrum, Siti Widyaningsih niku. Nah, dulunya Arab nikah dengan Widyawati niku banyak rintangan untuk kekuatan raja disuruh untuk memerangi Bupati Binangun. Ternyata Bupati Binangun Pati Sakala Pati Purworejo Sakala terus ya Mbak diputus karo Ratu Parangkencono dipun gawe sumur di daerah Parangkencono. Akhirnya digawe sumur digeruduk batu. Padahal itu Allah sudah mengendaki nanti ada 20 tahun kira-kira bisa maleh rupa-rupa bagus atau ganteng itu. Nah, akhirnya bisa dilaksanakan dinikah dengan Widyawati. Lah sadurunge ya Mbak ikut oleh Mbok Rondo sawit daerah Wirosari Saklon Wirosari itu tempatnya, terus akhirnya bisa dinikahkan ditompo dengan Rojo Parangkencono. Terus akhirnya menetap di situ di Sendang Daren cedak Jawa Dur di Jawa Dur apa namanya Jawa Dur di dekat Jawa Dur ya itu di Sendang Daren itu lomban-lomban akhirnya kenal dengan Siti Widyawati, akhirnya dinikah dengan Ki Ageng Kenderusi utawa Joko Swido utawa Joko Kendil utawa Joko Purnomo itu yang saya tahu seperti itu. Nah di sini akhirnya di tempat sini sedo di tempat sumber Birjo ini. Kata-kata Birjo saya kira sumber itu karena pembuatan sumur nyumber itu digeruduk batu malah akhirnya jadi rupa bagus itu. Akhirnya rebutan dengan keluargane Widyawati. Akhirnya tetap dinikahkan dengan Widyawati. Karena apa? Sebenarnya Ki Ageng Kenderusi putra raja. Putra raja itu Purwaraja putrane Prabu Jayanglengkerta utawa Prabu Sindunegara itu. Lah tunggale Ki Ageng Kenderusi itu Rekna Pembayun, Arya Parijata, terus Raden Subrata itu. Lah keluarga dari Kediri termasuk Prabu Jaya Amidjaya putrane
gadah putra Prabu Amiseno, Prabu Kusuma Wicatra, Prabu Citra Sumo. Itu sudah keluarga, nak dulur atau saudara. Terus Kraton Jenggolo itu juga dulur, dulur lanang. Itu Prabu Jayeng Rono, Panji Asmara Bangun, Raden Priyambodo, Raden Udo Rawis Renggo, Raden Udo Wenengpati, Rana Jayeng Sari, Raden Dawuk Marmo. Itu keluargane yang Kendawesi. Juga saking keluarga Dure Prabu Angling Driya gadah putra Angling Darmo juga saking pengging darah Surabayanan atau pengging sini belum jelas, tapi itu dari kerajaan Pengging. Itu ada di sejarah ini juga ada, ambilkan dari buku pustaka dari Keraton Surakarta Diningrat itu. Terus Sendang Daren di sebelah sana cedak wisata Joko Dhuwur. Nanti saya ke sana untuk mengecek lokasi sendang itu juga. Ya, mudah-mudahan sejarah ini itu sudah melekat di legenda di masyarakat, sudah seni budaya semua sudah terkenal di mana-mana. Karena di Ketoprak, seni budaya Ketoprak, Sri Kencono maupun siapapun sudah ada. Tinggal saya menata kerajaan-kerajaan yang saya ambil dengan cerita dan sejarah-sejarah itu. Nah, Raja Kediri itu ada 8 raja. Yang pertama Prabu Warsa Jaya tahun 1104 sampai 1135. Terus kedua Raden Prabu Joyoboyo tahun 1135 sampai 1157. Yang ketiga Prabu Sarwiswara tahun 1159 sampai 1111. Keempatnya Prabu Kranca Yadipo tahun 1181 sampai 1182. Terus Prabu Kamiswara tahun 1182 sampai 1185. Prabu Srenggo Kertajaya tahun 1114 sampai 1205. Ketujuh Prabu Kertajaya tahun 1205 sampai 1222. Kedelapan Prabu Joyo Katwang tahun 1292 sampai 1293. Itu. Jadi kerajaan Kediri ini sini. Bukan ya termasuk sepuh ini. Nah, sejarah itu saya ambilkan dari buku pustaka Keraton. Mudah-mudahan manfaat masyarakat Wirjo Sumber Agung Ngaringan. Mugi-mugi Gusti Allah memberi barokah atau karomah saking yang Gageng Kendawesi. Muga-muga sedaya pikantuk kesehatan, sehat walafiat, diparingi rezeki kalal barokah. Amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Riwayat Hidup, cerita kisah yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Bapak Raden Tumenggung Puspakodipuro sesuai dengan ahli sejarah Kuntoro Wijoyo, namanya ahli sejarah Kuntoro Wijoyo itu menjelaskan bahwa periodisasi sejarah digolongkan menjadi 10 gitu. Jadi tahapan-tahapan sejarah itu dibagi menjadi 10. Yang pertama disebut zaman praaksara, itu sebelum abad ke-5. Jadi yang dinamakan zaman praaksara itu berarti belum mengenal tulisan. Pra itu belum, aksara tulisan, belum mengenal tulisan, itu terjadi pada sebelum abad ke-5 gitu. Kemudian yang kedua, pada zaman kerajaan Hindu-Buddha gitu. Di Indonesia pada waktu itu abad ke-5 abad ke-5 sampai dengan abad ke-18. Kemudian zaman kerajaan Islam pada abad ke-15 gitu ya, sampai dengan 18. Kemudian zaman kolonial, zaman penjajahan itu imperialisme abad 18 sampai 19. Kemudian zaman pergerakan nasional 1900, zaman revolusi Indonesia
Yang ke-7 zaman liberal, yang ke-8 zaman terpimpin, ke-9 zaman Orde Baru, dan ke-10 ya saat ini juga. Pada zaman saat ini yang kita alami ini masuk pada zaman reformasi. Itu dari tahun 1998 sampai dengan saat ini yang kita alami itu masuk pada zaman reformasi. Itu keterangan atau teori ya, itu teori yang disampaikan oleh ahli sejarah, itu bernama Kunto Wijoyo. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.